Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan mempelajari bab terakhir, yaitu bab 10. Ini you jiqian ke daoyu. Indonesia mempunyai ribuan pulau. Oke, kita lihat kosakata yang terdapat dalam bab ini. You Indonesia atau ini, keduanya artinya Indonesia. Indonesia atau ini artinya Indonesia. Kita lihat contoh dalam kalimatnya. Indonesia sangat besar. Ini很大. Kalimat lebih panjangnya, Indonesia sangat besar, juga sangat cantik. Ini 很大 juga ye sangat cantik, 很漂亮. Ini 很大 也很漂亮. Kosakata berikutnya ada 国家 yang artinya adalah negara. Nah, contoh kalimat pendeknya negara Indonesia. Maka ini 国家, ini 国家. Negara kami adalah Indonesia. Negara kami, kaminya dulu, 我们的国家 adalah 是 Indonesia. Indonesia, 我们的国家是印度尼西亚. Berikut adalah ci yang artinya berapa atau beberapa. Contoh, 几个人 artinya berapa orang. Nah, ada yang tahu ini apa? 几个学生 artinya berapa murid. Dari dua kalimat pendek ini coba kita buatkan menjadi kalimat yang lebih panjang. Kalian ada berapa orang yang mau tampil di atas panggung? Bahasa Tionghoanya kalian, 你们 ada, 有 berapa orang, 几个人 mau, 要. Nah, tampil di atas panggung ini sama seperti bab sebelumnya. Kita sebutkan dulu tempatnya di mana dan terakhir diikuti kegiatannya. Jadi di atas panggung dulu. Di zai atas panggung, 台上, dan kegiatannya apa? Tampil, 表演. 你们有几个人要在台上表演? Berikutnya ada nah yang berikutnya ini dari kalimat bahasa Tionghoa 1 ini, kalau kita artikan ke dalam bahasa Indonesia boleh seperti yang di atas, juga boleh seperti yang di bawah. Ada berapa orang dari kalian yang mau tampil di atas panggung? Ya, jadi kedua kalimat ini bahasa Tionghoanya seperti ini. Berikutnya, yang 几个学生 kelas kalian ada berapa murid? Bahasa Tionghoanya, 你们班 ada, 有 berapa murid? 几个学生 你们班有几个学生? Nah, kita lihat contoh satunya lagi. Kalau yang beberapa, 几个人 beberapa orang. Kantor kami ada beberapa orang yang tidak suka makan sayur. Nah, kita lihat kantor kami, 我们公司. Jadi kaminya dulu ya, kami, 我们 baru kantor, 公司
ada,有 beberapa orang, 几个人 tidak suka, 不喜欢 makan sayur, 吃青菜。我们公司有几个人不喜欢吃青菜。 Atau dari kalimat ini, bahasa Tionghoa yang ini boleh juga diartikan seperti ini. Ada beberapa orang dari kantor kami yang tidak suka makan sayur. Jadi boleh seperti yang di atas, juga boleh seperti yang di bawah. Jika 学生 berapa murid? Beberapa murid. Kelas kami ada beberapa murid yang tidak suka tampil. Bahasa Tionghoanya, kelas kami, kaminya dulu. 我们 baru kelas, pan. 我们班 ada, 有 beberapa murid, 几个学生 tidak suka, 不喜欢 tampil, 表演. Kita gabungkan. 我们班有几个学生不喜欢表演. Nah, berikutnya ada kosakata qian yang artinya ribu. Jadi, ada berapa ribu murid? 有几千个学生，有几千个学生。 Kalimat lebih panjangnya, sekolah kamu ada berapa ribu murid? Sekolah kamu, 你的学校 ada, 有 berapa ribu murid? 几千个 学生，你的学校有几千个学生。 Berikutnya ada taoyu. Taoyu ini artinya pulau. Nah, ada beberapa ribu pulau, juga boleh kita bilang ada ribuan pulau. Kedua kalimat ini bahasa Tionghoanya ada有 beberapa ribu pulau, 几千个岛屿，有几千个岛屿. Jadi ini bahasa Indonesianya boleh ada ribuan pulau ataupun ada beberapa ribu pulau. Kita lihat contoh kalimat lebih panjangnya. Indonesia mempunyai beberapa ribu pulau. Atau kalimatnya, Indonesia mempunyai ribuan pulau. Maka bahasa Tionghoanya, ini 有几千个岛屿. Indonesia ini mempunyai 有 ribuan pulau, 几千个岛屿. Kita ulangi. Ini 有几千个岛屿. Nah, kosakata berikutnya langsung contohin dulu. Ketika kita ingin mengatakan mata yang besar dalam bahasa Tionghoa, maka kita sebutkan dulu kata sifatnya dari belakang. Ini pelajaran kelas 3 ya. Pas kalian kelas 3 langsung ulangi kembali. Jadi misalnya besar, bahasa Tionghoanya ta. Jadi kalau misalnya kita mau bilang mata yang besar, maka ta de yanjing. Kata yangnya kita ganti menjadi te, dan yang terakhir baru mata, yanjing. Contohnya lagi, mata yang cantik, maka dari belakangnya dulu cantik, 漂亮. Kata yangnya kita ganti te, dan yang terakhir mata, 眼睛，漂亮的眼睛.
Ulangi yang atas. Mata yang besar. Dari besarnya dulu. Ta ta de yan jing. Mata yang cantik. Cantiknya dulu. Piao liang de yan jing. Berikut, nah ada yang bisa bagaimana bahasa Tionghoa negara yang indah. Ini sama seperti yang tadi ya, yang langsung contohkan. Jadi kita sebutkan dulu kata sifatnya yang dari belakang, terus diganti te, dan yang terakhir negara. Kita lihat dulu, indah bahasa Tionghoanya mei li. Negara bahasa Tionghoanya guo jia. Jadi kalau kita mau mengatakan negara yang indah, maka dari indahnya dulu mei li te, dan yang terakhir negara guo jia. Mei li de guo jia. Kita lihat contoh kalimat lebih panjangnya. Indonesia adalah sebuah negara yang indah. Indonesia ini adalah shi, sebuah, ike, negara yang indah. Dari indahnya dulu mei li, yangnya diganti dengan te, dan yang terakhir negara guo jia. Ayo kita gabungkan bersama. Ini shi ike mei li de guo jia. Nah, kosakata berikutnya ada xingfu. Dari gambar ini xingfu kira-kira apa ya? Xingfu artinya bahagia. Contohnya, saya sangat bahagia. Wo hen xingfu. Wo hen xingfu. Kosakata berikutnya ada shenghuo, itu hidup. Contohnya, hidup sendiri, tidak ada anggota keluarga. Hidup sendiri. Sendiri, ike ren hidup shenghuo. Tidak ada, meiyou, anggota keluarga, jiaren. Kita gabungkan, ike ren shenghuo meiyou jiaren. Berikutnya, zheli artinya sini. Kita nyanyi di sini. Nah, kita, women, yang tempat sama seperti yang tadi ya, tampil di atas panggung. Nah, ini juga sama, nyanyi di sini. Maka kita sebutkan dulu tempatnya, baru kegiatannya. Di sini, di zai. Sini, zheli. Baru kegiatannya apa? Nyanyi, changge. Women 在这里唱歌. Nah, dari kosakata xingfu bahagia sama shenghuo itu hidup. Kalau kita mau bilang hidup dengan bahagia, nah ini sama seperti yang tadi sebelumnya, negara yang indah. Kita dari belakangnya dulu. Bahagia, xingfu, kata dengannya kita bantu dengan te. Dan yang terakhir apa? Hidup, shenghuo. Hidup dengan bahagia, bahasa Tionghoanya xingfu de shenghuo. Nah, coba kita lihat perbedaannya kenapa Meili de guojia menggunakan te yang ini, Xingfu de shenghuo menggunakan te yang ini. Beda ya dua te-nya. Nah, coba kita lihat. Kalau setelah kata te, di belakang kata te-nya ini adalah kata benda, maka te yang digunakan seperti yang ini. Kalau di belakang te adalah kata kerja, maka kata te yang digunakan adalah yang ini. Ya.
Kalau di belakangnya ada kata benda, maka te yang digunakan seperti ini. Kalau setelah kata te belakangnya adalah kata kerja, maka te yang digunakan yang seperti ini. Jadi sini coba kita buat kalimat yang lebih panjang. Hidup dengan bahagia di sini. Nah, bahasa Tionghoanya sama ya. Di seninya dulu, baru hidup dengan bahagia. Kita lihat. Di sini, di, zai, sini, zheli. Hidup dengan bahagia ini sama seperti tadi. Bahagianya dulu, xingfu, dengannya diganti dengan te, dan terakhir hidup, shenghuo. Ulangi, di sininya dulu, zai zheli, baru hidup dengan bahagia. Nah, ini ada kita sebutkan dari belakangnya dulu, bahagia, xingfu, dengan te, hidup, shenghuo. Kita gabungkan, zai zheli xingfu de shenghuo, zai zheli xingfu de shenghuo. Kalimat lebih panjangnya, kami hidup dengan bahagia di sini. Nah, bahasa Tionghoanya kami dulu, woman, baru balik lagi ke yang tadi, di sini, zai zheli, hidup dengan bahagia, bahagianya dulu, xingfu de shenghuo. 再来一次，我们在这里幸福的生活。 Nah, kosakata berikutnya ada kuaile, artinya gembira. Chengjang, artinya tumbuh dewasa. Chengjang ini merupakan kata kerja ya. Dan kuaile ini kata sifat. Kita lihat. Tumbuh dewasa dengan gembira. Nah, ini sama dengan contoh sebelumnya. Hidup dengan bahagia. Yang kali ini tumbuh dewasa dengan gembira. Maka penyebutan dalam bahasa Tionghoanya juga sama. Gembiranya dulu kita letakkan di depan, baru kata dengan diganti dengan te, dan tumbuh dewasa, chengjang. Ada yang bisa? Nah, kita lihat sama-sama. 1, 2, 3. Oke, gembiranya dulu, kuaile, dengan te, tumbuh dewasa, chengjang. 快乐的成长. Nah, kita lihat 快乐的成长 te yang digunakan tetap yang seperti ini karena setelah kata te, chengjang ini merupakan kata kerja sehingga te-nya yang ini. Ya. Nah, coba kita masukkan dengan kata zheli. Sini. Tumbuh dewasa dengan gembira di sini. Tumbuh dewasa dengan gembira di sini. Kita lihat bahasa Tionghoanya di sininya dulu ya, tempatnya dulu di sini. Zai zheli, baru tumbuh dewasa dengan gembira. Gembiranya dulu. Kuaile de chengjang. Kita ulangi. Zai 这里快乐的成长. Contoh kalimat yang lebih panjang. Kami tumbuh dewasa dengan gembira di sini. Kami tumbuh dewasa dengan gembira di sini. Nah, kami dulu. Kami bahasa Tionghoanya woman. Setelah itu tempatnya di mana? Zai zheli. Bagaimana tumbuh dewasa dengan gembira? Gembiranya kuaile de chengjang. Ayo kita baca sama-sama. 我们在这里快乐的成长. Oke, yang berikutnya ai, artinya cinta atau sayang. Aku sayang ibu. 我爱妈妈.
Gampang ya, ai. Dan yang berikutnya ada zuguo. Zuguo artinya tanah air. Contohnya tanah airku. Wo de zuguo, tanah airku. Wo de zuguo, aku cinta tanah airku. Aku, wo, cinta, ai, tanah airku. Wo de zuguo. Lengkapnya, wo ai wo de zuguo. Berikutnya ada 知道, artinya tahu. Aku tahu, bahasa Tionghoanya 我知道. Aku tidak tahu, 我不知道. Apakah kamu tahu? 你知道吗? Jadi apakah itu bahasa Tionghoanya ma. Ketika kita artikan ke Indonesia, kita letakkan dia di paling depan. Saat kita artikan dia ke dalam bahasa Tionghoa, kita letakkan dia di akhir. Jadi apakah kamu tahu? Apakah di akhir? Kamu, ni, tahu, 知道. Ni 知道吗? Apakah kamu tahu negara Indonesia? Ini ayah. Apakah kamu tahu negara Indonesia? Jadi apakah kita letakkan di akhir. Kamu bahasa Tionghoanya ni. Tahu bahasa Tionghoanya 知道. Negara Indonesia. Indonesianya dulu. Ini guo jia. Dan yang terakhir apakah mah? Ni 知道 ini 国家吗? Ni 知道 ini 国家吗? Nah, inilah kosakata yang kita pelajari tadi. Indonesia, ini, 国家ji, dan yang lain-lain. Nah, sebelum kita membaca kosakata, Lause ulangi sekali lagi. Di sini, kalau yang tadi kita belajar negara yang indah. Nah, sekarang kita belajar hidup dengan bahagia. Kedua bentuk kalimat ini, ketika kita artikan ke dalam bahasa Tionghoa, sama-sama dari belakangnya dulu, kata sifatnya dulu. Bahagia, xingfu, dengan dibantu dengan kata te. Dan yang terakhir hidup, 生活 幸福的生活. Nah, yang tadi negara yang indah, indahnya dulu, 美丽, kata yangnya dibantu dengan te. Dan yang terakhir negara, 国家 美丽的国家. Nah, yang membedakan antara dua ini, kalau setelah kata te adalah kata benda, maka te yang digunakan yang ini bentuknya. Nah, jika setelah kata te adalah kata kerja, maka te yang digunakan seperti yang ini. Ya, nah kalau kita artikan ke Indonesia juga sama. Meli te guojia, dari belakangnya dulu, guojia negara, te yang meli indah, negara yang indah. Kalau kita gantikan dengan, contoh dengan negara dengan indah. Aneh ya, jadi kita sesuaikan negara yang indah lebih bagus. Nah, yang bawah 幸福的生活, 生活 itu hidup. Te kita ganti dengan 幸福 itu bahagia. Hidup dengan bahagia. Ya, lebih bagus. Hidup dengan bahagia itu lebih bagus dibanding dengan hidup yang bahagia. Oke, jadi hidup dengan bahagia, disesuaikan kalimatnya. Nah, oke, Lause akan bacakan kosakata 2 kali. Setelah itu kita baca bersama-sama sebanyak 2 kali juga.
印度尼西亚，印度尼西亚，印尼国家几岛屿千美丽生活幸福这里成长快乐祖国爱知道kita baca bersama-sama ya dari sini 1 2 3印度尼西亚印尼国家几岛屿千美丽生活幸福这里成长快乐祖国爱知道Oke anak-anak, kita belajarnya sampai di sini dulu ya. Tajia, 再见.